Tunggu sebentar. Aku sedang mencoba mencari senter. Tadi tiba-tiba lampunya mati. Sebetulnya aku juga belum terlalu lama di sini. Mungkin sekitar 15 menit. Selama itu, aku menghabiskan waktu dengan melihat pemandangan kaki yang menggantung di depan kamar mandi. Ini terjadi saat aku ingin buang air kecil setelah minum banyak hari ini. Ya, aku juga yakin kamu tahu anjuran soal ini. Hanya saja, bagi sebagian orang yang agak penakut, melakukan ini di malam Jumat memang agak merepotkan. Apalagi jika memiliki kamar mandi dengan pencahayaan yang redup seperti di tempatku. Nah, ini dia. Apakah kamu pernah bertemu dengan hantu di kamar mandimu? Sejujurnya, dulu aku ini tergolong sebagai seorang yang penakut jika pergi ke kamar mandi. Apalagi jika sendirian. Malam-malam, dan lampu di kamar mandiku kurang terang atau bahkan berwarna kuning. Setiap kali buang air, aku selalu merasa kalau di atap kamar mandi atau di dekat pintu selalu ada yang memperhatikan. Atau bahkan, aku selalu takut jika ada seseorang yang berdiri di belakangku ketika aku buang air. Begitulah aku dulu. Ya, walaupun masih ada rasa itu sampai sekarang. Oh iya, aku lupa soal kaki di depanku. Ini terjadi saat aku menuju kamar mandi. Kebetulan di sini sedang sepi. Semua anggota keluarga sedang keluar. Dari kejauhan, aku penasaran. Di depan pintu seperti ada sesuatu. Aku juga tidak tahu itu apa. Saat aku dekati, tiba-tiba sepasang kaki muncul tergantung. Aku sampai kaget, lalu berusaha mengontrol diri. Dan akhirnya, aku masih diam di sini, menemani malammu untuk bercerita. Sebetulnya ia sudah aku ajak berbincang sebelumnya. Katanya, namanya Ira. Ia tidak menyebut usianya, dan ia hanya bercerita sedikit tentang kisahnya. Katanya, ia meninggal karena gantung diri di kamar mandi lantai 3 waktu ia bekerja di rumah majikannya di daerah Cimanggu. Mayatnya tidak diketahui selama 1 minggu dan masih menggantung sampai akhirnya membusuk dan jatuh. Katanya, lantai itu memang jarang sekali didatangi oleh siapapun, termasuk majikannya. Ditambah, hubungan Ira dan majikannya terbilang kurang baik. Waktu ia melihat mayatnya tidak diurus selama berhari-hari, ia sangat sedih dan hanya bisa melihatnya. Ia sadar bahwa dirinya telah meninggal saat itu dan tidak pergi ke alam manapun karena mayatnya belum diurus dengan layak. Hal itu mungkin menyebabkan Ira sering muncul di kamar mandi untuk mengabarkan bahwa ia telah meninggal. Nyaris setiap malam, ia suka mengetuk-ngetuk pintu kamar mandi dari dalam. Dari perlahan hingga kencang. Tapi ia tidak bercerita tentang kondisinya sekarang. Maksudku mungkin lebih tepatnya kondisi mayatnya yang membusuk. Ia hanya diam setelah berbicara sebentar. Dan akhirnya, beberapa menit yang lalu, ia memintaku untuk menceritakan kisah-kisah horor yang seram kepadanya. Entahlah, aku juga tidak mengerti sebetulnya. Sejujurnya, aku sangat berharap kamu di sini sekarang, menemaniku untuk menceritakan pengalaman horormu kepada Ira. Katanya, ia butuh mendengarkan cerita yang menakutkan. Sampai-sampai, hantu sepertinya merasa ketakutan. Yang membuatku tak nyaman, sebetulnya itu pernyataan yang sedikit mengancam. Katanya, kalau ceritaku tidak cukup menakutkan, ia akan mulai menghantui orang-orang yang mendengarkan kisahnya barusan. Aku tidak ingin menanggung beban moral karena ini. Aku tak ingin Ira tiba-tiba ada di depan kamar mandimu, mengetuk-ngetuk pintu, dan menggantung di langit-langit kamar mandimu. Karena aku sendiri tidak menjamin kisahku betul-betul menakutkan. Bisa saja ia sama sekali tidak merespon karena saking biasanya ceritaku ini. Sial. Nasib kalian ada di tanganku malam ini. Aku ingin minta maaf sebelumnya. Tapi baiklah, akan kucoba ceritakan kisah-kisah temanku tentang pengalaman yang bersentuhan dengan hal-hal yang berbau mistis. Semoga cerita ini bisa membantuku
Bukan. Maksudnya membantu kita mencegah Ira untuk tidak pergi kemanapun, termasuk pergi ke tempatmu. Sepertinya malam ini sedikit gaduh. Aku mohon maaf. Kehadiran Ira sepertinya memancing yang lain untuk datang. Sudahlah. Ini salah satu kisah horor dari temanku. Ia mengalami saat masih kecil. Kalau tak salah saat ia berumur 7 tahun. Namanya Maul. Waktu itu malam Jumat sekitar pukul 9. Seperti biasa, itu adalah jadwal tidurnya setelah belajar dan mengerjakan PR sekolahnya. Saat itu, keadaan rumahnya sedang gelap karena listrik di daerahnya sedang padam. Maul juga terpaksa harus belajar dengan cahaya lilin yang seadanya. Malam itu, di rumahnya ada Maul dan ibunya. Saat akan selesai mengerjakan PR-nya di ruang tengah, ibu bilang harus sholat isya terlebih dahulu. Katanya, jika sudah selesai, langsung pergi ke kamar dan tidur. Ibu bilang juga jangan lupa untuk membawa lilinnya ke kamar. Tak lama, Maul selesai dengan PR-nya, merapikan alat tulisnya dan menyimpannya di tas kecil berwarna kuning, lalu membawa ke kamarnya. Maul itu anak yang penurut dan berani. Ia sudah terbiasa untuk tidur sendiri di kamarnya. Tentu saja, saat itu keadaan ruangan tersebut cukup gelap. Hanya ada satu lilin sebagai cahayanya. Ukuran kamarnya sekitar 3x3 meter. Jarak kamar Maul dan ibu tidak terlalu dekat. Setidaknya ia harus melewati ruang tamu dan ruang TV terlebih dahulu untuk sampai ke kamar ibu yang ada di dekat dapur. Malam itu, ia ingat keadaan begitu sunyi. Sepertinya orang-orang sudah mulai tidur karena tidak ada yang bisa mereka lakukan ketika listrik padam. Hanya terdengar suara jangkrik kecil dan cicak yang beberapa kali berbunyi. Maul menarik selimutnya yang hangat. Ia berusaha untuk tidur. Lilinnya tidak dimatikan karena disimpan di atas sebuah piring kecil agar tidak membakar benda lain ketika habis. Tempat tidurnya berada di seberang pintu kamar. Jadi ketika tidur menyamping, Maul bisa melihat dengan jelas pintu kamarnya yang terbuka. Di sana sangat gelap dan cukup menakutkan. Ia memejamkan matanya dan berusaha untuk mendengarkan suara jangkrik di luar dan suara sunyi di ruangannya sebagai pengantar tidur dengan seksama. Malam itu terasa begitu tenang. Tapi lama-kelamaan, ia merasa aneh. Di sana, di dalam kegelapan ruangan di balik pintu kamarnya, ia mendengar suara samar-samar ada yang memanggil namanya. Maul, Maul, Maul. Maul membuka matanya. Suara itu semakin lama semakin jelas. Maul, Maul, tolong ibu Maul, tolong. Yang Maul pikirkan malam itu, mungkin saja ibunya sedang minta tolong dari kamarnya. Ia penasaran dan mulai beranjak dari tempat tidurnya. Ia mengambil lilin yang tersisa seperempat dan mulai berjalan pelan-pelan menuju kamar ibu. Saat itu, ruang tengah terasa sangat mencekam. Di sana sangat gelap. Maul diam. Entah kenapa, saat berjalan perlahan melewati ruangan itu, ada beberapa mata yang seperti mengawasi. Mungkin itu yang orang namakan dengan rasa takut. Jujur, malam itu, Maul yang pemberani mulai merasa takut. Tangannya memegang lilin sedikit gemetar. Tentu saja, itu juga terjadi pada kakinya. Tapi ia terus berusaha berjalan. Ia yakin suara itu adalah suara ibunya yang meminta tolong. Mungkin saja beliau ingin diambilkan air minum. Saat di ruang tamu, suara itu mulai menghilang perlahan. Maul diam sejenak di antara kegelapan dan hangatnya api lilin yang ia genggam. Sesaat, ia memperhatikan kegelapan di sekelilingnya dan menarik nafas. Tak jauh dari tempat ia berdiri, ia mendengar suara gagang pintu yang bergerak. Dari perlahan sampai cepat. Disambut
dengan suara yang memanggil namanya terdengar kembali. Maul berpikir apakah ibunya sedang berada di luar dan terkunci dari dalam sehingga tidak bisa masuk. Ia mulai berjalan kembali mendekati pintu. Tentu saja, Maul berjalan dengan perlahan dan sangat hati-hati. Tolong ibu, Maul. Ia berdiri tepat di depan pintu. Tangannya perlahan berusaha meraih gagang pintu. Maul diam sejenak. Di balik pintu mulai terdengar suara. Maul, bukan. Ibu minta tolong. Entahlah apa yang dipikirkan Maul saat itu. Yang jelas, ia masih berusaha untuk membuka pintunya. Maul memegang kunci pintu yang tergantung. Perlahan, ia membukanya. Di belakang, ada suara yang memanggil Maul. Dengan cepat, ia menengok. Di sana ibunya berdiri, masih menggunakan mukena berwarna putih dan bilang, Jangan, Maul. Jangan ke sana. Ibu juga dengar. tak lama kemudian, di balik pintu terdengar suara wanita tertawa. Maul langsung berlari ke arah ibunya yang berdiri sambil membaca doa. Maul memeluk ibunya dengan erat. Ibu masih menatap dengan tajam ke arah pintu sambil komat kamit. Tak lama kemudian, suara gagang pintu kembali terdengar. Ibu menarik Maul untuk beranjak dari ruangan itu. Mereka berjalan sambil tergesa-gesa. Semua ruangan menjadi gelap. Maul juga sudah tidak memperdulikan lilin yang mati. Mereka masuk kamar. Ibunya menyuruh Maul untuk naik ke ranjang dan berselimut. Dengan cepat, Maul melakukannya sambil merasa sangat ketakutan. Ibu bilang, Sudah, tidak apa-apa. Kamu di sini ya. Ibu ke sana dulu. lalu meninggalkannya dan pergi ke ruangan TV. Dari kamar ibu, Maul mendengar beberapa suara benturan yang cukup keras dan mengganggu, yang tak lama kemudian menghilang. Maul menunggu di sana sambil memejamkan mata. Suasana kembali menjadi tenang dan sepi. Ia bisa mendengar kembali suara jangkrik dan cicak yang sesekali bersuara. Maul menarik nafas panjang dan merasa lebih aman. Tiba-tiba, sebuah tangan memegang tubuh Maul dari belakang. Tentu saja, Maul sangat terkejut. Ia ketakutan, lalu mendengar suara. Maul, kenapa kamu pindah, nak? Maul menoleh. Itu suara ibu. Ia ada di samping Maul di atas ranjangnya. Sepertinya ibu sudah tidur sejak tadi. Ia juga tidak mengenakan mukena. Maul bertanya-tanya tentang kejadian yang barusan ia alami. Ia memeluk erat ibunya. Ibunya bilang, Kamu kenapa, nak? Ada apa? jujur, aku juga tidak mengerti dengan apa yang terjadi dengan Maul dan ibunya. Saat dulu ia bercerita, aku hanya bertanya-tanya, siapakah yang mengetuk pintu dan meminta tolong? Begitu juga dengan wanita yang menyerupai ibunya yang mengenakan mukena malam itu. Aduh, entahlah, aku jadi sedikit merinding menceritakannya. Tunggu dulu. Apa kamu melihat Ira? Aku baru sadar. Sepertinya ia tidak berada di depanku lagi. Sebentar. Tadi ia di sini. Ah, ya Tuhan, tolonglah. Aku tidak bisa tahu apa kisahku tadi cukup menakutkan baginya atau malah tidak sama sekali jika ia hilang. Aku khawatir jika ceritanya tidak menakutkan. Kini ia mulai mencoba mendatangimu. Oh, semoga saja tidak. Tapi tolong beritahu aku. Jika nanti ada suara ketukan di pintu kamar mandi di rumahmu, mungkin aku harus berbincang dengannya sekali lagi. Baiklah, aku sudah tidak karuan malam ini. Tolong jangan salahkan aku. Aku minta maaf. Hati-hati.